Ransomware adalah jenis malicious software atau malware yang mengunci atau mengenkripsi data korban, lalu meminta tebusan, biasanya dalam mata uang kripto, untuk memulihkan akses. Tidak seperti virus tradisional yang dapat menyebabkan gangguan sistem secara umum, ransomware bersifat tertarget dan bermotif finansial, seringkali membuat korban tak berdaya, kecuali cadangan data tersedia atau tebusan dibayarkan. Dalam beberapa tahun terakhir, ransomware telah berkembang menjadi salah satu ancaman keamanan siber paling serius bagi individu, perusahaan, rumah sakit, universitas, dan bahkan seluruh pemerintahan. Cara kerja ransomware. Proses inti serangan ransomware biasanya berlangsung dalam beberapa tahap. 1. Infeksi. Ransomware mendapatkan akses ke sistem melalui email phishing, unduhan berbahaya, akses jarak jauh yang tidak aman, atau kerentanan sistem. 2. Eksekusi. Setelah dieksekusi, ransomware mulai mengenkripsi file, seringkali menggunakan algoritma kriptografi yang kuat yang membuat dekripsi hampir mustahil dilakukan tanpa kunci pribadi. 3. Notifikasi. Catatan tebusan kemudian ditampilkan, menginformasikan pengguna tentang serangan tersebut, dan memberikan instruksi tentang cara membayar tebusan, biasanya dalam Bitcoin atau mata uang kripto lain yang tidak dapat dilacak. 4. Pembayaran atau pemulihan. Korban diberi batas waktu untuk membayar. Jika mereka membayar, penyerang mungkin atau mungkin tidak memberikan kunci dekripsi. Jika korban menolak, file-file tersebut seringkali terkunci selamanya. Dalam beberapa kasus, penyerang juga mengancam akan membocorkan data sensitif ke publik jika tebusan tidak dibayarkan, sebuah taktik yang dikenal sebagai pemerasan ganda. Jenis-jenis ransomware. Ransomware hadir dalam beberapa bentuk, masing-masing dengan karakteristik dan tingkat bahaya yang berbeda, seperti Crypto ransomware. Ini adalah bentuk yang paling umum dan bekerja dengan mengenkripsi data di perangkat atau jaringan korban. Hanya kunci dekripsi unik, yaitu yang dimiliki oleh penyerang, yang dapat membuka kunci file. Tanpanya, akses mustahil dilakukan. Locker ransomware. Alih-alih mengenkripsi file, locker ransomware mengunci pengguna dari seluruh sistem, membuat komputer atau perangkat tidak dapat digunakan. File-file tersebut tetap utuh, tetapi tidak dapat diakses. Scareware. Scareware mencoba menakut-nakuti pengguna agar percaya bahwa sistem mereka terinfeksi. Scareware menampilkan peringatan palsu atau pop-up yang mendesak pengguna untuk membayar software antivirus atau layanan dukungan untuk menghapus ancaman yang tidak ada. Leakware. Jenis ini mengancam untuk merilis data rahasia atau pribadi secara online kecuali tebusan dibayarkan. Jenis ini umumnya digunakan terhadap bisnis atau individu terkemuka. Ransomware seluler. Menargetkan ponsel pintar. Ransomware ini mengunci pengguna dari perangkat mereka atau mengenkripsi file, lalu meminta pembayaran melalui pembelian dalam aplikasi atau mata uang kripto. Metode umum infeksi. Ransomware tidak muncul begitu saja, tetapi ia menggunakan berbagai taktik untuk menyusup ke sistem, seperti email phishing. Menyamar sebagai pesan sah dari sumber terpercaya, email phishing seringkali berisi lampiran atau tautan terinfeksi ke website berbahaya. Exploit kit. Penjahat siber menggunakan kit ini untuk memindai dan mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak, terutama pada sistem yang usang atau belum ditambal. Unduhan berbahaya. Perangkat lunak ilegal, mod game, media bajakan, atau aplikasi yang diretas dapat dibundel dengan muatan ransomware. Serangan Remote Desktop Protocol (RDP). Jika RDP dibiarkan terbuka tanpa keamanan yang memadai, penyerang dapat memperoleh akses jarak jauh ke sistem dan menyebarkan ransomware secara manual. Unduhan drive-by. Mengunjungi website yang disusupi saja dapat memicu unduhan ransomware secara diam-diam, terutama jika peramban atau pluginnya sudah usang.
Serangan ransomware berprofil tinggi. Beberapa insiden besar telah menjadi berita utama dan menunjukkan dampak buruk ransomware, seperti WannaCry tahun 2017. Serangan global ini menginfeksi lebih dari 200.000 komputer di 150 negara, menargetkan kerentanan pada sistem Windows, rumah sakit, perusahaan, dan juga pemerintahan terdampak. Serangan ini, pada akhirnya, menyebabkan kerugian hingga miliaran dolar. NotPetya 2017. Awalnya, virus ini menyamar sebagai ransomware, tapi NotPetya dengan sangat cepat berkembang menjadi malware penghapus data yang benar-benar merusak. Virus ini menargetkan infrastruktur di Ukraina, namun akhirnya menyebar secara global, bahkan memengaruhi raksasa logistik seperti Maersk. Colonial Pipeline 2021. Serangan ransomware pada jaringan pipa bahan bakar utama Amerika Serikat ini menyebabkan kelangkaan bahan bakar yang cukup meluas di pantai timur. Para penyerang pada akhirnya dibayar sekitar 4,4 juta dolar sebagai tebusan. Serangan Kaseya pada tahun 2021 adalah salah satu contoh paling menonjol dari serangan ransomware rantai pasokan. Serangan ini berdampak pada ribuan bisnis di seluruh dunia dengan mengeksploitasi perangkat lunak yang digunakan oleh perusahaan manajemen TI. Insiden-insiden seperti ini benar-benar menunjukkan bahwa ransomware bukan sekadar gangguan, melainkan sebuah ancaman global yang mampu mengganggu perekonomian dan juga layanan publik. Bisnis ransomware, Ransomware as a Service, RAS. Serangan ransomware kini tidak lagi terbatas pada peretas handal saja. Dengan maraknya ransomware as a service, bahkan penjahat non-teknis pun dapat melancarkan serangan. RAS memungkinkan pengembang untuk menjual atau menyewakan perangkat ransomware di web gelap. Penyedia layanan ini biasanya mengambil potongan dari pembayaran tebusan, sekaligus menawarkan fitur-fitur seperti alat enkripsi, dashboard, dan bahkan dukungan pelanggan bagi penyerang. Model seperti ini telah mengomersialkan kejahatan siber, menurunkan hambatan masuk, dan secara eksponensial meningkatkan jumlah ancaman aktif di seluruh dunia. Mendeteksi ransomware. Deteksi dini dapat meminimalkan kerusakan. Beberapa tanda bahwa serangan ransomware mungkin sedang berlangsung antara lain, misalnya, enkripsi file mendadak dengan ekstensi yang tidak diketahui, catatan tebusan yang muncul tiba-tiba, sistem yang melambat atau layar yang terkunci, file atau program yang tidak dapat diakses, perangkat lunak antivirus atau keamanan yang dinonaktifkan, serta lalu lintas keluar yang tidak biasa dari jaringan kita. Alat pemantauan keamanan dapat membantu mendeteksi tanda-tanda ini dengan cepat dan memberi organisasi kesempatan untuk mengisolasi ancaman, pencegahan, dan perlindungan. Mencegah ransomware membutuhkan strategi keamanan berlapis seperti pencadangan rutin. Lakukan pencadangan data penting secara berkala, baik offline maupun di cloud. Pastikan cadangan aman dan diuji secara berkala. Pembaruan perangkat lunak. Selalu perbarui sistem operasi, perangkat lunak, dan antivirus kita. Sebagian besar ransomware mengeksploitasi kerentanan yang diketahui. Pelatihan karyawan. Kesalahan manusia memang merupakan penyebab utama infeksi ransomware. Maka dari itu, edukasi staf untuk mengidentifikasi upaya phishing dan juga perilaku mencurigakan sangat diperlukan. Endpoint protection. Install perangkat lunak antivirus dan anti-malware terpercaya dengan pemindaian waktu nyata dan analisis perilaku. Segmentasi jaringan. Isolasi sistem penting untuk mencegah infeksi ransomware menyebar secara lateral di jaringan. Nonaktifkan RDP saat tidak diperlukan. Atau setidaknya amankan dengan kata sandi yang kuat, autentikasi 2 faktor, dan juga daftar putih IP. Menanggapi serangan ransomware. Jika kita menjadi korban ransomware, isolasi sistem, putuskan sambungan perangkat yang terdampak dari jaringan.
jangan langsung membayar karena tidak ada jaminan penyerang akan memberikan kunci dekripsi. Selain itu, membayar juga bisa melanggar sanksi pemerintah. Hubungi pihak berwenang dan laporkan serangan ini ke Badan Keamanan Siber atau penegak hukum setempat. Analisis cakupan berarti kita perlu mengidentifikasi sistem apa saja yang terdampak dan mencari tahu juga bagaimana ransomware bisa masuk ke dalam sistem tersebut. Libatkan profesional, artinya bekerjalah sama dengan pakar keamanan siber untuk memulihkan data, menghapus malware, dan tentu saja memperkuat tahanan agar serangan serupa tidak terjadi lagi. Haruskah Anda membayar tebusan? Kebanyakan pakar menyarankan untuk tidak membayar karena beberapa alasan, seperti tidak ada jaminan data akan dipulihkan. Membayar justru bisa mendorong serangan di masa depan. Kita mungkin menjadi target lagi. Dan beberapa pembayaran bahkan bisa melanggar undang-undang anti-terorisme. Sebaliknya, andalkan cadangan data yang baik dan profesional keamanan siber untuk memulihkan sistem kita. Jadi, ransomware itu memang senjata yang ampuh dan menguntungkan bagi penjahat siber. Ransomware mengeksploitasi kelemahan teknis, kesalahan manusia, dan juga organisasi yang tidak siap. Meskipun dampaknya bisa sangat menghancurkan, kabar baiknya adalah sebagian besar serangan ransomware sebenarnya dapat dicegah dengan strategi yang tepat. Dengan memahami cara kerja ransomware, mengenali tanda-tanda peringatan, dan menerapkan langkah-langkah pertahanan yang kuat, individu maupun bisnis bisa melindungi diri agar tidak menjadi korban berikutnya dalam gelombang kejahatan digital ini.